bukan mencari menang, cari benar loh Pak, tapi cari kebenaran loh. Iya, Dia akan mendapatkan Pak. Semua pencari kebenaran itu akan mendapatkannya. Ya, karena kalau memang dia tulus, Tuhan akan menampakkan diri kepadanya. Kalau dia tulus hati mencari kebenaran. Masalahnya banyak orang seperti Quraisy Shihab segala macam ya kan. Mungkin merasa sudah benar, ya sudah cukup, nggak mencari lagi, ya nggak dapat apa-apa. Ya, oke. Pak HW, silakan Pak HW. Ya Pak, saya mau bertanya, ada soal yang di bawahnya ayat yang tadi Pak Michael tanya juga ada, tapi saya bacanya dari Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apakah ini berlaku untuk semua orang, Pak? Maksud saya bukan anak-anak Kristen, maksud saya bukan anak-anak Allah, tapi bagi semua orang semua manusia yang ada di dunia ini. Apakah begitu? Atau ini cuman mencakup anak-anak Allah gitu Pak? Karena di sini mintalah gitu ya, mintalah. Ada orang yang nggak percaya pun dia minta entah karena dia menganggap dirinya bisa atau gimana, dia juga mendapat Pak. Gimana tuh? Enggak ya. Dia nggak mendapat tuh Pak. Dia nggak dapat. Jadi gini, orang kalau minta, orang mencari ya, dengan ketulusan hati, dia memang mencari kebenaran. Bukan mencari menang, cari benar loh Pak, tapi cari kebenaran loh. Iya, dia akan mendapatkan Pak. Semua pencari kebenaran itu akan mendapatkannya. Ya, karena kalau memang dia tulus, Tuhan akan menampakkan diri kepadanya. Kalau dia tulus hati mencari kebenaran. Masalahnya banyak orang Islam seperti Quraisy Shihab segala macam ya kan. Mungkin merasa sudah benar, ya sudah cukup, nggak mencari lagi, ya nggak dapat apa-apa. Tetapi misalnya kalau kita lihat Cornelius, ya kan, yang di Kisah Rasul 10, ya kan, ya. Mereka pencari kebenaran, dia mendapat Pak, Tuhan akan menghampiri dia. Saya kok yakin sekali ya, makanya Sang Buddha segala macam, mereka pencari kebenaran, yang ngotot cari kebenaran, dia mencari makna kehidupan, ya kan. Di dalam perenungannya dia nggak tahu itu apa, tapi dia mendapatkan mungkin sebagian, ya kan. Nah, beda dengan itu bukan kebenaran. Itu adalah sebuah pembenaran dari sebuah aksi politik. Nah, itu bedanya itu. Makanya orang-orang sampai kapanpun tidak akan menemukan kebenaran. Karena adalah pembenaran. Mereka itu adalah sebuah pembenaran. Mereka punya ide apa, lalu benar. Beredarnya hadis yang puluhan ribu itu juga dari pembenaran-pembenaran. Ganti penguasa ya ganti. Nanti mereka tinggal bayar sama di situ kan. Nanti tinggal, oh ya ini tinggal begitu saja. Itu yang terjadi Pak. Jadi kalau mereka mencari pembenaran, mereka cari sampai ke mana-mana, dasarnya karena pengen membenarkan, ya nggak bakal ketemu. Tapi kalau dia mencari kebenaran, apa sih yang benar? Dia akan ketemu. Kalau dia dasarnya pengen membenarkan, nggak ketemu. Kalau dia carinya bukan kebenaran, tapi carinya buat ngadem-ngademin diri, nah nggak ketemu. Ada orang yang cari buat ngadem-ngademin diri. Ilusi agama itu loh, yang penting saya udah merasa nikmat. Bahkan orang Kristen sendiri berhenti mencari kebenaran. Ya sudah, berhenti dia. Jadi maksudnya Pak Paul, kebenarannya itu kebenaran dari Tuhan ya? Ya, dia benar-benar mencari, dia pengen yang sebenar-benarnya. Yang seperti di Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran,
di situ akan timbul damai sejahtera. Ya, Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. karena buahnya kan selalu damai kan, kebenaran itu kan. Buahnya kan selalu kasih. Buahnya kan selalu mendatangkan sukacita. Buahnya kan selalu mendatangkan damai sejahtera. Selalu mendatangkan kebaikan, kemurahan hati, dan seterusnya ya. Jadi walaupun dia belum tahu soal Tuhan Yesus, kalau dia mencarikan kebenaran itu, dia akan mendapatkannya, Pak. Pasti dia mendapatkannya, Pak. Mendapatkan kebenarannya itu, kedamaiannya itu. Pokoknya pasti dia mendapatkannya. Kalau dia mencari kebenaran ya, masalahnya dia nggak cari kebenaran loh Pak, dia carinya ilusi loh Pak, yang ngadem-ngademin hati supaya hatinya adem. Iya. Iya. Saya tadi yang nulis lagunya Morning Has Broken itu kan jadi kan di gereja Jerman kan juga sering dengar ya. Nah itu dia mencari ilusi agama. Dia merasa tenang dengan ilusi agama. Ya kan? Nah, dia pikir kalau udah ngikutin aturan 1, aturan 2, aturan 3, aturan 4, 5 dan seterusnya, terus dia tenang, aduh aku sudah melakukan sebagian. Pencapaian. Terus dia merasa tenang. Kan orang kan begitu kan? Orang-orang kan begitu kan? Iya. Nah, itulah ilusi agama. Karena di dalam agama Kristen kan nggak ada ritual-ritual begitu. Jadi dia nggak akan mencapai itu. Ketenangan dari ilusi agama itu nggak akan dicapai. Karena nggak ada aturan-aturan, oh makan sendoknya harus begini. Baru itu nanti dapat pahala. Oh ceboknya harus pakai 3 batu, nanti dapat pahala. Begitu dia udah cebok pakai 3 batu, alhamdulillah gitu kan. Iya. Begitu dia nanti udah lagi mau olah BB, dia baca surat. Kan begitu kan? Ya. Jadi pencapaian itu dicapai dengan target-target agama, ritual-ritual itu. Begitu dia sudah melakukan, dia hafal 100. Ya kan? Wah, saya sudah melakukan 99. Ingat orang kaya dalam Matius 23 itu loh. Matius 19 ayat 20, Matius 19. Orang kaya ini berusaha mengejar semua ritual itu, Pak. Betul. Yesus bilang kamu nggak akan dapat, nggak akan bisa. Karena untuk kamu bisa mencapai kesempurnaan, kamu harus lepaskan segala kemilikanmu. Ya kan? Iya. Padahal dia sudah melakukan semua ritual-ritual agama Yahudi loh. Karena tadi ya, pencapaian ritual itu adalah ketenangan batin. Tetapi apakah itu kebenaran? Bukan. Itu ketenangan batin. Ya kan? Oh, kalau saya sudah sedekah, ya sudah bayar zakat 2,5%, oh alhamdulillah. Iya, nah, banyak di Kristen kan begitu. Di Kristen juga ada Pak begitu. Ya, orang Kristen juga ada yang begitu. Kalau sudah ke gereja hari Minggu, ngerasanya sudah dekat sama Tuhan. Iya, terus udah gitu kalau udah bayar perpuluhan, pokoknya gue nanti dapat berkat yang berlimpah-limpah. Iya. Dia pikir sudah selesai. Iya. Konyol kan? Jadi harus benar-benar kebenaran yang kebenaran ya. Yang buahnya tahu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelembutan, penguasaan diri. Ya, Ibu Linda.